Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua adalah satu kebahagiaan kita bisa kembali bertemu ya di bulan yang insya Allah ya penuh dengan kebarokahan. Bulan apa Pak? Bulan apa? Biasanya saya suka tanya. Bulan Zulqa'dah, ya, tepatnya tanggal 15, ya, 1444 ya, Hijriah. Insya Allah kita akan memulai satu kajian yang nanti sifatnya mungkin berseri gitu. Kalian di khususnya Ibnu Hisham itu kurang lebih kalau dalam waktu kurang lebih sekitar, ini mungkin waktunya saya kira kurang dari 1 jam karena nanti sampai Isya ya. Mudah-mudahan bisa kira-kira ya sekitar 30 episode gitu ya. Tinggal nanti Bapak-bapak sekalian mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan gitu ya. Jadi, karena ini minggu pertama dan minggu ketiga, jadi 1 bulan cuma 2 kali Pak. Jadi kalau 30 seri ya kira-kira mungkin 15 bulan. Jadi energinya energi jangka panjang gitu. Jadi jangan wah nanti selesai. Bisa juga sih sebenarnya sirah ini diringkas dalam 1 jam gitu ya. Saya cuma ngomong sebentar aja sudah selesai gitu. Tapi nanti kita tidak akan mendapatkan kedalaman ya di dalam mengkaji ini. Nah, poin pertama yang insya Allah ya malam hari ini akan kita kupas sebagai pengantar ya Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi satu gambaran umum lah begitu kira-kira apa yang akan kita bahas. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu kira-kira ada yang sudah pernah menuntaskan kitab sirah Pak? Baik terjemahnya maupun juga kalau syukur ada yang bisa mengakses langsung yang bahasa Arabnya itu lebih baik. Sebenarnya kitabnya cuma satu aja Pak. Ini kira-kira kalau bahasa Arabnya. Kalau dipecah di dalam bahasa Indonesia terjemahan itu nanti kira-kira 2 kitab. Nih, kira-kira jadi 2 kitab. Jadi kita akan mulai dengan satu topik yaitu apa sih sebenarnya makna sirah nabawiyah ini khususnya bagi kita sebagai kaum muslim. Gitu ya. Jadi ini poin-poin utamanya di situ. Nah, kitabnya ini ya, kalau kita nanti detailkan Bapak-bapak sekalian ada 2 kitab. Ya, syukur kalau bersedia untuk membaca secara mandiri, insya Allah nanti kita bisa banyak diskusi. Tapi saya akan mulai dulu dari sini bahwa apa sih yang dimaksud dengan sirah nabawiyah itu sendiri. Nah, di situ ada 2 kata, ada kata sirah, ya. Kalau secara bahasa, menurut Imam Ibnu Manzur, ya dalam Lisanul Arab, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud as-sirah itu kebiasaan, ya atau jalan, ya cara dan tingkah laku. Tadi Al-Mukarram Imam besar kita Ustadz Roni menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran tentang di rakaat pertama tadi tentang bagaimana karakter dasar dari Rasulullah SAW. Orang-orang kafir itu heran kok Nabi itu makan dan ke pasar. Gitu. Tadi kalau bapak-bapak menyimak di rakaat pertama tadi yang dibaca Imam itu sebenarnya di dalam Al-Quran ada satu dokumentasi begitu kira-kira atau satu rekaman di situ bahwa orang-orang kafir itu heran kok Nabi makan dan ke pasar gitu, gitu ya. Jadi yakulu wa tasiru ila sauk, jadi ke pasar. Loh, pertanyaannya emang nggak boleh, gitu. Emang Nabi dalam hal ini tidak makan. Jadi kenapa kalau seorang Nabi itu makan? Ya memang Nabi itu manusia. Bedanya dengan kita itu beliau diberikan wahyu. Maka ketika kemudian nanti kita mengatakan sunnah,
gitu ya. Banyak di antara kita itu memang harus hati-hati memilah mana yang disebut dengan sunnah Nabi, dalam pengertian itu adalah perilaku Nabi, perkataan maupun juga ya ketetapan Nabi, atau yang dimaksud sunnah itu adalah yang tidak wajib. Jadi misalnya sholat tahajud itu adalah ya hukumnya sunnah, tidak wajib bagi kita. Kalau bagi Nabi tahajud itu wajib, Pak, gitu. Nah itu nanti kita akan bisa memilah, gitu ya. Karena apa? Karena siroh ya dalam konteks ini adalah siroh nabawiyah nanti itu membicarakan tentang kebiasaan, jalan, cara, dan tingkah laku yang kalau itu dikaitkan dengan nabawiyah berarti maknanya adalah ilmu yang kompeten untuk mengumpulkan apa yang diterima dari fakta sejarah kehidupan Rasul secara komprehensif dari sifat-sifatnya, etika dan moral. Kira-kira gambarnya begitu. Jadi sebenarnya kita ini sedang nanti membahas Bapak-Bapak sekalian tentang sunnah atau hadis dari Rasulullah SAW. Ya, pengertian sunnah atau hadis itu apa Pak? Tadi sekali lagi perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi misalnya di dalam hadis dikatakan qala Rasulullah SAW, itu nanti juga ada di dalam sirah. Ya, bedanya nanti kalau di fikih lebih luas lagi karena mencakup dari kita katakanlah bangun tidur sampai tidur kembali, dari urusan pribadi sampai urusan masyarakat. Ini dikhususkan nanti tentang perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Rasul dari sejak beliau lahir sampai kemudian beliau ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti selain perkataan ada perbuatan Nabi. Misalnya Nabi mengatakan di dalam satu hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kemudian kalian melihat aku salat, begitu ya. Itu nanti adalah perbuatan Nabi. Sebagaimana juga manasik haji yang insya Allah akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita pada bulan depan, pada bulan Zulhijjah insya Allah, ya khudu'ani manasikakum, ambillah dariku manasik haji ya kalian, ya karena dari situ kemudian nanti kita akan tahu, oh ternyata haji itu langkah-langkah gambarannya itu sudah dicontohkan oleh perbuatan dari Nabi. Dan yang ketiga biasanya ini yang sering kali dikutip yaitu terkait dengan apa hadis atau sunnah itu adalah ketetapan. Jadi kalau tadi itu adalah kaulan, perkataan, kemudian yang kedua itu perbuatan atau fi'lan, yang ketiga ini biasanya disebut sebagai takriron. Takriron ini adalah ketetapan. Contoh yang paling populer ketika sahabat mengundang Nabi, maka kemudian Nabi dijamu dengan makan daging yang disebut zobun. Ya. Kalau di kalangan ulama, zobun itu sering diterjemahkannya sebagai kadal gurun, Pak. Banyak orang mengatakan biawak, tapi sebenarnya lebih tepat itu kadal gurun, gitu. Karena kadal gurun itu halal, begitu beda nanti dengan biawak. Memang dua hal yang berbeda sebenarnya. Dulu sering diterjemahkan sebagai biawak, gobun itu sebenarnya kadal. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian, nanti Bapak akan bisa mengetahui dari mana asal kata kadrun. Ya, serius ini, kadrun itu dari kadal gurun. Itu orang-orang PKI sebenarnya tahun 60-an ketika kemudian memberikan stempel kepada orang-orang Islam pada waktu itu sebagai kadrun. Jadi kadrun itu bukan istilah baru, Pak. Sebenarnya udah lama, kalau yang tahu. Kalau yang tidak tahu kadang-kadang cuma ngomong-ngomong kadrun-kadrun kemana-mana, padahal sebenarnya itu ada sejarahnya begitu. Nah, intinya Nabi tidak mau kemudian memakan daging dobun tadi itu, tapi beliau membiarkan sahabat itu makan. Gitu. Kenapa kata Rasul, aku tidak biasa makan daging ini ya di kaumku, sehingga apa? Walaupun kemudian beliau tidak makan, tapi beliau membiarkan, itu berarti itu boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi membiarkan perbuatan yang salah itu di depan beliau. Maka disebut baik ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sirah itu sekali lagi bapak sekalian itu adalah perincian kisah hidup Rasulullah SAW, mulai dari asal muasal, suku, nasab, dan keadaan masyarakat sebelum beliau dilahirkan, kemudian berlanjut sampai beliau ya mulai dari kecil, remaja, dewasa, menikah, menjadi nabi, dan perjuangan beliau sampai menegakkan Islam hingga akhir hayat. Itu nanti akan kita bahas. Makanya di 30 episode itu Pak sebenarnya nanti detailnya ada di situ. Ya, anggaplah ini sebagai pengganti sinetron, begitu ya. Maksudnya kalau sinetron mungkin orang lain. Nah ini kita akan serap nanti apa sebenarnya yang terjadi. Nah, secara istilahnya istilah Bapak sekalian, mungkin orang bertanya, kalau begitu apa bedanya dengan sejarah misalnya gitu ya.
ada sebagian orang, atau nanti di dalam bahasa Arab itu disebut di dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarikh, Pak. Jadi kalau sejarah itu bahasa kita, ya, diserap dalam bahasa Indonesia. Sebagian mengatakan sebagai syajaratun. Syajaratun itu pohon. Karena sejarah itu biasanya nanti kalau bahasa sederhananya menceritakan tentang pancakaki, gitu ya, istilahnya pancakaki itu berarti berbagai silsilah, berbagai kemudian peristiwa-peristiwa hubungan satu sama lain. Nah, kalau di dalam bahasa Arab sejarah itu disebut tarikh. Tarikh itu ya kurang lebih ya artinya adalah waktu atau penanggalan. Jadi kata sejarah lebih dekat dengan kata di dalam bahasa Yunani ya yang kemudian nanti diserap di dalam bahasa Inggris disebutnya history. History, bukan history gitu ya. Itu beda itu nanti kalau diinikan. Karena kadang-kadang kalau disebutnya itu history ya harusnya history gitu langsung ya. Kalau history berarti ceritanya dia, ceritanya he kalau dalam bahasa Inggris itu kan his story kayak gitu. Her story itu perempuan yang ada di situ. Nah, kalau dalam bahasa Inggris history itu berasal dari historia yang berarti ilmu atau orang pandai kemudian diserap dalam bahasa Inggris ya. Ini kok kelihatannya nggak stabil ya. Ya, yang kemudian nanti berarti masa lalu manusia dan di dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Geschichte yang kemudian berarti yang sudah terjadi. Jadi sejarah itu dalam pengertian historis itu beberapa detik ke belakang tadi dari waktu kita itu adalah sejarah. Jadi beberapa detik ke belakang saja itu sudah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Kelihatannya ada yang di sini nih kayak ada yang mungkin kurang biasanya kalau posisinya nekuk khawatirnya ya mungkin kalau ada meja datar Pak mungkin bisa membantu ini kalau meja ini memang agak nekuk di sini biasanya khawatirnya ada nah ini belum kelihatan ini ya. Ya, nah sehingga kemudian dari beberapa istilah-istilah ini kita nanti intinya Pak akan bisa mengetahui apa yang kemudian terjadi ya dengan sejarah dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau sirah itu disebut sebagai tarikh itu sebenarnya pada titik tertentu boleh, tidak ada masalah. Tetapi bedanya nanti ada. Ya ini ada beda antara sirah nabawiyah dengan sejarah. Jadi misalnya tadi sirah berasal dari kata saroha atau sajaroh ya yang dimaksud itu adalah perjalanan hidup. Sementara sirah nabawiyah itu pembahasannya fokus kepada ya kisah kehidupan Nabi secara rinci. Baik, jadi sambil menunggu muncul kembali ya. Jadi perbedaan sirah dengan sejarah Bapak-Bapak sekalian itu intinya nanti ada beberapa poin. Jadi pertama misalnya terkait dengan sirah itu berasal tadi saya ulangi lagi dari saroha berarti perjalanan hidup, sedangkan sejarah itu berasal dari kata syajaroh atau sejarah yang dimaksud tadi pohon. Jadi secara makna bahasanya tadi. Nah, sirah nabawiyah itu pembahasannya fokus kepada perjalanan dan kisah hidup dari baginda Rasulullah SAW secara rinci. Kemudian yang juga menjadi perbedaan, kemudian sirah nabawiyah itu tadi bersumber hanya dari ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW, dan juga kemudian riwayat dari sahabat-sahabat beliau. Ya, kemudian yang keempat, ya sirah itu adalah mengkhususkan kepada individu. Ya, kalau sejarah itu biasanya kepada peristiwa secara lebih luas. Makanya kan ada sejarah ya Bandung Lautan Api misalnya, itu kan tentu lebih luas. Nah, kalau Nabi ya karena sirah nabawiyah maka fokus kepada apa sih yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW tadi itu. Kemudian yang kelima, kedudukan fakta sirah itu tidak berubah. Ya, memang seperti itu. Ya, Nabi itu lahirnya kapan, gitu, peristiwanya apa saja yang kemudian mengikuti beliau. Ya, itu semuanya selama ada catatannya, ya, itulah yang kemudian nanti disebut sebagai
bagian dari Sirah Nabawiyah. Makanya kalau Bapak-Bapak nanti lihat buku yang tadi itu sebenarnya isinya itu tidak seperti yang nanti akan saya lihatkan. Kalau yang saya lihatkan ini saya sudah kombinasikan dengan berbagai foto dan segala macam biar nanti lebih kebayang. Misalnya baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan jahiliyah. Itu keadaan jahiliyah itu apa aja sih? Nah itu kan nanti nggak kelihatan. Kalau di buku ya hanya teks saja. Ya, oh keadaan jahiliyah itu begini, 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 begini. Nah, nanti saya coba membantu untuk menggambarkan kepada bapak sekalian. Oh Mekah dalam kondisi lama itu seperti apa sih? Sehingga nanti akan bisa kelihatan perbedaannya dengan yang sekarang. Ini secara ringkas. Ya, kalau kita lihat sumbernya nanti itu adalah Sirah Ibnu Hisam, ya, kemudian Sirah Al-Waqidi dan Sirah Ibnu Hisam. Ya, nah yang saya gunakan sebagai referensi ini yang ketiga, yang Sirah Ibnu Hisam tadi itu dari berbagai kondisi ataupun juga kelengkapan data yang ada di situ. Jadi Sirah Ibnu Hisam ini disusun dengan jalan periwayatan. Jadi tidak asal cerita. Kalau orang cerita kan nanti orang ditanya, kamu dapat ceritanya dari mana? Gitu. Kalau bahasa sekarang benar atau hoax? Jangan-jangan, nah itu kan. Nah, makanya di situ periwayatan itu benar, Pak. Makanya nanti kalau dalam ilmu hadis yang menceritakan berita itu, Pak, atau rawi, itu memang akan menjadi objek yang diteliti. Ya, oh si itu mah sering bohong. Nah itu hati-hati di situ. Kalau si A, si B, si C, terus kemudian ada yang suka bohong di dalam rawi tadi itu nanti jadi persoalan beritanya benar nggak atau ditambah-tambahin, gitu kan? Karena namanya kata-kata itu kan ngomong satu kata Pak, itu ke ujung sebelah sana 1, 2, 3, 4 bisa jadi 20 kata, gitu kan? Kalau kita nggak hati-hati, tidak amanah maksudnya ya yang ada di situ. Nah, sedangkan sumber sejarah ya itu ada catatan, ada peninggalan atau asar atau riwayat. Sehingga intinya, sekali lagi, sirah ini adalah hal yang penting karena mengandung hadis Rasulullah SAW. Perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Rasul. Sementara secara hukum itu adalah sebagaimana Al-Quran, sirah itu adalah bagian dari hadis. Jadi sebenarnya kita sedang membahas hadis dalam fokus kehidupan Rasulullah SAW saja. Jadi kita tidak menggunakan sumber-sumber yang tidak ada di dalam konteks periwayatan hadis. Karena nanti itu bisa terkategori hoax. Gitu, bohong, gitu ya. Kalau misalnya nanti tidak bisa dibuktikan bahwa di situ memang ada sumbernya atau tidak begitu. Nah, meneladani Rasulullah SAW itu adalah ketaatan bagi Rasul, bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena kita paham uswatun hasanah kita, ya itu adalah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, jadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ditegaskan sungguh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di dalam diri Rasul ini ada suri teladan. Yang suri teladan itu ada semua aspek. Ya, bukan hanya sekedar satu aspek saja, misalnya ibadahnya saja atau akhlaknya saja atau muamalahnya saja misalnya. Karena banyak sekarang sirah itu ya itu kemudian akhirnya dirincikan, Pak. Nah, nanti muncullah Rasul sebagai pebisnis, ya itu ada itu. Jadi nanti dipelajari lebih rinci. Tidak salah sebenarnya, tapi kalau hanya kemudian memandang Rasul itu sebagai pebisnis itu salah bisa. Gitu. Atau Rasul sebagai seorang guru, seorang pengajar, itu benar tidak salah. Tapi kalau kemudian hanya pada aspek itu salah juga. Kemudian nanti kita melihat diri Rasul. Rasul sebagai katakanlah sebagai seorang orang tua, parenting. Biasanya ada teman-teman sekarang yang menjamur parenting, ya, bagaimana kemudian menjadi orang tua yang baik, nah, itu dikhususkan hanya di situ saja. Sementara nanti ketika Rasul bicara tentang perang, bicara tentang ini nggak dibahas, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul itu sempurna, insanul kamil tadi itu. Ya, pada satu sisi yang lain kita juga mengetahui bahwa di dalam berbagai kisah-kisah tadi, ya itu terdapat apa yang disebut dengan ibroh, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau kita mempelajari sirah, maknanya satu saja, Pak. Kita mengambil pelajaran. Apa sih yang kita bisa ambil pelajaran dari perjalanan hidup Rasul? Gitu. Nah, mungkin nanti Bapak-Bapak dari sini akan terpikirkan, kalau saya bikin sirah sendiri, kira-kira boleh nggak, Ustaz? Boleh, Pak. Ya, mumpung Bapak masih bisa menceritakan gitu loh. Tentang kehidupan saya dulu lahir di sini. Betul, Pak. Itu yang sekarang disebut sebagai biografi. Tapi jangan lupa kadang-kadang biografi itu kebanyakan ditulis
itu lebih banyak aspek-aspek ininya positif gitu. Yang negatif-negatif itu kadang-kadang tidak apa namanya tidak dimunculkan gitu. Nah itu yang nggak boleh begitu ya, karena kalau Rasulullah SAW kan sempurna, kalau kita kan pasti ada aja kemudian namanya juga manusia jelek-jeleknya. Biasanya kalau di biografi itu suka ditutup itu yang jelek-jelek. Oh jadilah dia itu orang yang baik gitu. Nah itu apa namanya, saya kira contoh yang bisa kemudian kita lakukan dalam rangka apa Pak? Dalam rangka sebagai ibroh. Kita misalnya mewariskan nilai-nilai tertentu kepada anak-anak kita kan boleh Pak. Oh Bapak dulu itu dilahirkan di sini, ketemu dengan ibumu itu kapan? Jadi nanti dia tahu tidak, kata Bapak sih dulu ibu itu begini-begini, kata ibu Bapak itu begini-begini, padahal mungkin tidak ada sumbernya. Ya, sumbernya kalau dari bapak sekalian yang menceritakan kepada anak-anak kan bisa menjadi pelajaran. Saya Bapak dulu itu susah nak, gitu ya. Sekarang ini kemudian juga lebih susah. Kamu jangan kemudian susah, misalnya gitu kan. Itu bisa menjadi. Aduh ini ada, kelihatannya ada kendala, nggak tahu ini gimana ya. Ya, jadi dari situ poin pentingnya Bapak-bapak sekalian, maknanya ya dari sirah itu apa? Kita mengambil ibroh. Ibroh itu adalah berarti pelajaran apa yang bisa kita ambil. Nah, di sini. Jadi makna utama sirah adalah apa? Memahami Islam sebagai satu risalah paripurna, karena itu tergambar dalam diri Rasul, sebagai ideologi atau mabda untuk memandu arah kebangkitan dari umat ini, ya, dari tingkatan yang mikro. Mikro itu perorangan, Pak. Ya, meso itu kelompok, ya, secara kelompok, dan yang ketiga makro itu secara peradaban. Jadi Rasul itu contoh teladan yang paling baik. Nah, kita lihat sekilas-sekilas saja agar ini mudah-mudahan nanti bisa ini. Apa yang pertama Pak, dari sisi tingkat individu, kita akan bisa melihat dua hal. Satu, bagaimana membentuk kepribadian Islam menurut baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang punya kepribadian Islam, baik pikirannya, sikapnya maupun tindakannya, ya contoh Rasul memang. Secara individu, secara perorangan. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana peran beliau sebagai pemimpin, Pak. Itu juga secara individu. Ya, secara individu di situ beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai kemudian suami, sebagai ayah, sebagai kakek, ya, sebagai kemudian bagian dari masyarakat, itu nanti akan kita bisa contoh. Begitu ya. Nah, ini salah satu contoh nih bagaimana kalau bapak-bapak nanti kalau mau jadi pebisnis gitu ya, ala Rasul itu gimana? Ah, itu bisa nanti dicontoh dari sini. Ya. Di situ ada sifat-sifat yang nanti di tadi buku sirah yang mengkhususkan tentang bagaimana Rasul berbisnis, itu di situ ada sifat-sifat tentang tadi sidik, amanah, fatonah, tablik, itu juga nanti ada di dalam proses bisnis. Karena bisnis kan sekali orang itu dianggap katakanlah tidak bisa dipercaya, Pak. Bisnisnya bisa hancur itu, walaupun dia punya modal banyak, tapi orang tidak percaya. Pokoknya saya bisnis dengan itu enggak itu pokoknya gitu. Nah, itu berarti di situ ada hal-hal yang bisa kemudian ambil pelajaran di situ. Nah, di sini, ini Bapak-bapak masih ingat ini ya? Ini apa, Pak? Pohon apa, Pak? Pohon apa? Pohon apa, Pak, ini? Ini juga bagian dari sirah Nabawiyah, karena apa? Karena pohon ini pernah dijadikan sebagai apa, Pak? Tempat istirahat baginda Rasul. Ini yang disebut dengan pohon sahabi. Tempatnya itu di Yordania sekarang. Yordania itu arah ke Sam. Sam itu Bapak-bapak sekalian itu ada sekarang ada beberapa negara. Ada Suriah, ada Libanon, ada Palestina. Saya tidak sebut Israel karena Israel tidak sah di situ sebenarnya. Ada kemudian termasuk di dalamnya menuju ke Sam itu ada Yordania sekarang. Gitu. Nah, pohon ini itu sudah mati, Pak, sebenarnya. Ini foto ini diambil sebelum pohon ini mati untuk kemudian apa? Menjadi tempat ibrah bahwa ternyata kemudian perjalanan Nabi, Pak, di dalam fase-fase awal sebelum kenabian itu beliau juga belajar tentang bagaimana sulitnya atau istilahnya suka dukanya bisnis lah begitu kira-kira. Sehingga nanti beliau menjadi sosok yang mandiri walaupun kemudian beliau hanya diasuh oleh paman beliau karena ibunda dan ayahanda beliau sudah wafat begitu ya. Ini contoh-contoh kecil saja. Kemudian yang kedua contoh terkait dengan makna kedua pada tingkat kelompok.
Beliau nanti bisa diteladani dari aspek apa? Sebagai pemimpin kelompok dakwah. Karena Islam itu Pak, waktu itu Muslim itu hanya satu, yaitu Rasul. Gitu. Setelah itu kan kemudian beliau menyebarkan kepada para sahabat, ya, termasuk kemudian keluarga dan seterusnya, sampai kemudian nanti beliau menjadi katakanlah tokoh, ya, yang kemudian dikenal sebagai pemimpin daripada kelompok kaum muslimin. Begitu ya, yang ada di situ. Kemudian nanti kita juga akan bisa mengenali bagaimana metode dan karakter dakwah dari Rasulullah SAW. Nah, peristiwa yang terkait nanti di sini, Pak. Ya, ini nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti kita lihat, kita jalan-jalan gitu ya, kita kira-kira napak tilas gitu ya, bagaimana beratnya Nabi kita yang mulia ini, Pak, memikirkan kita ini umatnya, kan gitu. Kalau dulu umatnya saat itu yang ada di Mekah saja, tapi sebenarnya umat Islam itu sudah dipikirkan Nabi dari sejak beliau mendapatkan wahyu tadi itu. Di mana mendapatkan wahyunya? Di Gua Hiro. Ya, ada yang belum pernah ke sini, Pak? Banyak? Kita aminkan, mudah-mudahan nanti Bapak semua bisa kemudian ada di sana. Gitu ya. Karena ada di sana ini sebenarnya tidak ada apa-apa, Pak. Maksudnya tidak ada apa-apa, itu tidak ada yang apa gitu yang ada di situ. Gitu ya. Tetapi di sini kita bisa nanti bertafakur gitu. Nabi saja itu naik gunung, Pak. Bukan berarti nanti kalau begitu saya hobinya harus naik gunung. Bukan, ini nggak ada hubungannya dengan naik gunung, Pak. Yang di sana itu untuk menyepi ya di gunung. Jadi nanti kita akan bisa melihat detailnya di situ. Bagaimana fase dakwah Rasul. 13 tahun nanti di Mekah, kemudian 10 tahun ada di Madinah, itu apa saja yang kemudian dilakukan. Ini sekilas-sekilas dulu. Ya, kemudian nanti bagaimana peristiwa hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mengalami berbagai tantangan dakwah. Mungkin akan bertanya, di mana sih waktu itu? Ini gambar-gambar ini sebenarnya nanti untuk memperjelas. Di Habasyah. Habasyah itu sekarang yang disebut dengan Ethiopia, Pak. Dulu kita kenal Ethiopia dari lagunya Iwan Fals. Gitu. Ada yang penggemar Iwan Fals ya? Ya, ketika dia bersimpati kepada Ethiopia waktu mengalami kelaparan, Pak. Ya, Ethiopia itu sebenarnya punya sejarah khusus dengan Islam, tetapi kemudian kadang-kadang kita lupa bahwa kemudian Ethiopia itu sekarang dalam keadaan yang justru berat lah, begitu kira-kira. Ya, nah kita sudah bisa membayangkan di situ. Dulu mereka hijrah itu ya pakai kapal, Pak. Setelah kemudian jalan darat masuk ke Laut Merah, kemudian nanti ke ini. Nah, kita bayangkan hari ini bagaimana menjaga agama itu sampai harus kemudian melakukan ya peristiwa hijrah itu. Kemudian ini Isra dan Mi'raj dari baginda Rasulullah SAW. Saya kira ini sudah sering dibahas ya. Kemudian ini ada yang hafal, Pak, masjid apa ini? Nih yang gampang-gampang dulu ya. Yang gampang-gampang tapi banyak yang lupa. Masjid apa, Pak, ini, Pak? Masjid apa? Masjid apa, Pak? Yang sudah ke tanah suci mestinya menyengajakan ke sini juga. Ini itu adalah masjid apa, Pak? Masjid Al-Bai'ah. Di mana di situ terjadi peristiwa Bai'ah Aqobah yang pertama dan yang kedua. Tapi banyak yang tidak tahu. Di mana posisinya, Pak? Di sini. Dekat Jamarat itu ke arah sana. Ya, di situ kemudian ada Jumrah Ula, Jumrah Wusta, kemudian nanti Jumrah Aqobah. Nah, setelah itu kemudian agak ke sana dikit itu ada masjid ini, Pak. Ya, nanti kita ini kan. Ini detailnya begini. Ini arahnya. Tapi banyak yang tidak tahu. Jadi kalau ke sana sama aja masjid. Hijrahnya tadi sendiri yang khusus ya, dari bagian luar, dari bagian dalam dan sebagainya. Nah, ini peristiwa hijrah, Pak. Nah, peristiwa hijrah itu nanti ada rutenya. Rute dari hijrah itu nanti juga ada istilahnya, ada maknanya. Kenapa kemudian yang warna merah itu, Pak? Ya, yang warna merah itu adalah rute biasa. Jadi kalau kita mau ke Soekarno Hatta, biasanya lewat jalur Cimencerang, kan gitu kan. Nah, yang hijau itu, Pak, yang hijau itu nanti ceritanya lain. Bagaimana kemudian Rasul itu kemudian melakukan jalan sambil, kalau bahasa kita zigzag mungkin ya. Jadi ini agar kemudian nanti tidak terkejar oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir pada waktu itu kan bikin sayembara. Siapa yang bisa nangkep Muhammad 100 ekor onta, bersama Abu Bakar 200 ekor onta. Gitu kan. Jadi situasinya bisa kita bayangkan. Dan yang terakhir itu adalah tentang makna sirah ini dari tingkat masyarakat, ya, negara bahkan peradaban, yaitu nanti kita akan bisa ya mempelajari bagaimana Rasul mendirikan daulah Islam, membangun masyarakat, menyelesaikan konflik
gitu ya, mempersaudarakan Ansor, Muhajirin dan seterusnya, nanti banyak bagaimana berhubungan dengan Yahudi, dengan Nasrani, itu semuanya selesai. Maka saya sering katakan bahwa umat Islam ini sebenarnya kalau membaca Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya, dan plus dengan Sirah Nabawiyah, itu masalah insya Allah beres, gitu ya. Cuman kadang-kadang ketika tidak dalam ke situ, gitu, seringkali akhirnya kita banyak diadu domba, gitu ya, yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana menyebarkan dakwah dari satu orang, Pak, kemudian menjadi sekian orang. Sekarang Bapak-bapak tahu jumlah umat Islam seluruh dunia kira-kira ada berapa, Pak? Saudara kita, Pak. 1,8 miliar, Pak, kurang lebih. Itu dari kurang lebih 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, Pak. Jadi 1,8 atau katakanlah dibulatkan gitu ya, 2 gitu ya. Jadi 2/7, Pak. 2/7 itu muslim yang ada di situ. Maka kalau dari data ini, seandainya ditanyakan kalau kiamat itu terjadi hari ini, Pak, sudah bisa dipastikan ya, 7 dikurangi 1,8 berarti berapa, Pak? 6,2 ya. 6,2 itu orang kafir, itu pasti masuk neraka. Itu kalau cerita kayak gini nih bagi orang-orang kafir, wow, masa kemudian kita masuk neraka, Ustaz? Loh ya iya, makanya kalau bisa pelajarilah Islam. Nah, disitulah pentingnya kita dakwah kepada orang-orang kafir tadi itu. Jadi agama itu tidak sama, karena sekarang ini banyak yang mengatakan agama itu sama gitu. Kalau mengatakan agama sama, coba aja pindah Senin besok agamanya lain, Selasa besok lain, pasti nggak mau, gitu. Karena agamanya beda. Itu intinya bahwa agama tidak sama, begitu kan? Yang ada di situ. Nah, dari situ kita nanti belajar tentang perang. Jadi bagi Muslim itu perang itu bukan sesuatu yang baru, Pak. Sekarang kita kalau cerita perang banyak yang takut. Waduh, Ustaz, itu Ukraina banyak dibom, banyak di ini kan. Dulu, Pak, umat Islam itu biasa perang itu. Tapi bukan asal perang atau kemudian asal pasea, kan bukan begitu. Tapi ada sebab dan ininya, akibatnya yang ada di situ. Kemudian ada Piagam Madinah tahun 622, ini yang juga nanti menjadi konstitusi yang pertama, Pak. Ya, konstitusi yang pertama yang dipandang oleh orang-orang kafir itu sebagai sesuatu yang modern. Orang-orang kafir, Pak, kalau menggunakan data ini, ya, yang dirujuk itu pasti 2, Pak, kalau bicara tentang konstitusi, undang-undang dasar. Satu itu Inggris, itu yang namanya Magna Carta, itu sekitar 1200-an. Yang kedua itu adalah Amerika. Amerika itu pakai yang disebut dengan Declaration of Independence, itu tahun 1700-an lah gitu kira-kira. Nah, umat Islam itu sudah kemudian punya konstitusi tertulis, Pak. Tertulis itu 622. Jadi kalau kita belajar pada orang kafir itu sebenarnya keliru, kebalik. Harusnya belajar dulu kepada agama kita sendiri, baru nanti diperbandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini konstitusinya dalam bahasa Arab. Ini kemudian nanti ada perjanjian. Jadi perjanjian-perjanjian internasional, salah satunya ini adalah perjanjian Hudaibiyah. Nanti kita cerita banyak tentang ini. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan bisaroh atau kabar gembira dari Rasul, Pak. Bahwa nanti pada saat itu adidayanya ada 2. Ada Persia di timur, ada Romawi di barat. Rasul itu, Pak, belum kemudian menjadi negara superpower pada saat itu, kaum muslimin sudah ngomong Konstantinopel, yaitu ibu kotanya Roma, itu nanti akan ditaklukkan. Kira-kira kalau Bapak, saya mohon maaf ini, seandainya dalam posisi Nabi terus kemudian ngomong gini, nanti kita akan taklukkan London, Pak. Kira-kira pasti Bapak tuh mikir kan pasti. Kalau dulu mikir Konstantinopel itu ibu kotanya Romawi Timur, Pak, yang sekarang namanya Istanbul. Jadi kalau kita ke Turki, sekarang itu kemudian orang nanti akan mendapatkan banyak pelajaran dari Istanbul. Istanbul itu nama aslinya itu Islambol. Diadopsi jadi bahasa Turki jadi Istanbul. Islambol itu kota Islam. Kalau Konstantinopel itu dari kata Konstantin, Kaisar Konstantin Romawi. Nah, itu Nabi sudah ngomong tentang masalah itu. Nah, makanya kemudian Nabi mengirimkan dakwahnya itu kepada para penguasa yang ada di situ, termasuk Kaisar Romawi, kemudian Persia, kemudian Mesir, dan macam-macam yang lain di situ. Selesai, Pak? Udah selesai. Maksudnya selesai ini presentasinya. Inilah gambaran, Pak, kira-kira nanti 30 episode ke depan. Ya, sebagai kesimpulan sebelum ditutup adalah bahwa apa makna sirah nabawiyah bagi
kita sebagai mukmin bahwa sekalian intinya adalah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari baginda Rasulullah SAW untuk meneladaninya dalam level satu personal, perorangan individu beliau dengan berbagai peran tadi. Yang kedua juga beliau dalam kaitannya sebagai kelompok, ya kelompok itu di situ ada keluarga, ada kemudian juga kelompok dakwah Rasul itu sendiri. Kemudian yang ketiga nanti adalah dalam posisi beliau sebagai bagian daripada masyarakat dan negara bahkan peradaban, sehingga di situ kemudian kita akan bisa melihat kesempurnaan daripada Islam tercermin dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.